ثم إلى رسول الله الشيخ بن سالم وإلى روح المصيب بن أنفاس حبيب عمر بن حمد الله من العطاس والشيخ خالد بن عبد الله بارس وأصولهما وفروعهما وإلى روح المصيب بن إرشاد غوثني بن الحبيب الله بن علي بن محمد الحداد والحبيب أحمد بن زناب الشيخ الحبيب علي بن محمد بن سلام الشيخ الحبيب علي بن عبد الله سقاب والحبيب صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حسن بن طاهر بن طاسي بن طاهر وأصولهما فروعهما وإلى روح الحبيب أبو الله بن مراشد والحبيب حسن بن أبو الله بن مراشد والحبيب سليم بن أبو الله بن مراشد محمد بن سالم بن شابك بن سالم وأخيه بن حفيظ إلى روح الحبيب عمر بن أجل بيه ورضي برهم إلى روح الحبيب جعفر إدروس الحبيب علي بن جعفر عبد القادر بن مسقف عبد الله بن اسماعيل سقف محمد بن عبد الله الحدار عبد الله بن عبد القادر بن عبد القادر محمد بن علي بن عباس الملك والحبيب علي بن عباس محمد بن حامد ابن شيخ بن مسن حبيب أحمد بن حسن فرق من الشيخ سليم مسمي هذا إلى رحب المشرب بن المشرب وصنهم فروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يدخلنا في رعايتهم خاصة ونتهم خاصة همتهم خاصة وأن الله يعافينا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وما بطن أن الله يشفينا من جميع الأمراض والأسقام وأن الله يحفظنا ويتولنا يبني مقاصدنا بتيسير والسهالة والجمال والجبرية وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فيفقدنا في الدين وعلم التأويل والتوسير ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا من العلماء الأمين وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ونبل قربنا ورحمنا يختم لنا ولكم درسنا في خير ولطف وعافية على هذه النية وكنا تنصانها ولما وسفنا صانحون ولما وسل على بأمر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at ma'asyiral aba wal ummahat jemaah Masjid Agung hafizakumullah taala wa rakum jami'ah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat nikmat taufik wal hidayah nikmat siha wal afiyah. Pada kesempatan ini insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala ini kembali kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini guna untuk menunaikan salah satu kewajiban kita yakni mengerjakan salat asar secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita bisa menghadiri daripada pengajian ataupun cawisan yang diadakan ba'dal asar. Kita meminta dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada pengajian ini agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah atau sebagai perantara sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada keluarga kita wabil khusus kepada kedua orang tua kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat zahiran wa batinan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawiyah, terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya ukhrawiyah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan diri kita dalam rangka upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kalau nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, berharap bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tepatnya malam Ahad kemarin kita sudah melaksanakan daripada berbagai macam amal ibadah yang baik itu disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dianjurkan oleh para ulama kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan malam nisfu Sya'ban. Dan hari ini sudah masuk hari yang ke-16 berarti ya. Hari ke-16 daripada bulan Sya'ban. Tanpa terasa ya, jemaah sekalian ya,
Sebentar lagi kita akan menghadapi atau kedatangan tamu yang begitu luar biasa. Tamu yang memang ditunggu oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan hakikat daripada kedatangan tamu ini, ya. Oleh karena itu seseorang pada umumnya jikalau dia bakal tahu ada seseorang yang bakal mengunjunginya, apalagi seseorang yang mengunjungi ini memang mempunyai peran arti yang begitu luar biasa di dalam hatinya, ketika dia mengabari bahwasanya akan datang, akan berkunjung, akan bersilaturahim ke rumahnya, pasti orang ini akan mengadakan persiapan yang begitu luar biasa. Dikarenakan yang datang ini tidak sembarangan yang datang. Yang datang ini adalah istimewa. Nah, apalagi bulan suci Ramadan yang kita ketahui mahbub, sangat dicintai, bukan hanya sekedar oleh umat manusia, terkhusus mereka orang-orang solihin, akan tetapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan umat manusia dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang paling dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bulan tersebut sebagai hadiah yang istimewa buat kita, siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau menyampaikan, wa Ramadan syahru ummati. Ramadan itu bulannya umatku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, ya, dikarenakan kita alhamdulillah mengetahui daripada sebelum-sebelumnya dan nanti juga banyak daripada guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang akan menyampaikan kemuliaan, keistimewaan daripada bulan suci Ramadan, maka alangkah bagusnya dan memang harus kita lakukan upaya-upaya ataupun usaha-usaha untuk menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Jangan sampai tiba bulan suci Ramadan akan tetapi tidak ada persiapan dirinya untuk menghadapi, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, ini orang yang nantinya datang, tiba, bahkan sampai selesainya bulan suci Ramadan, dia tidak akan mendapatkan sedikit pun keberkahan yang luar biasa yang ada di bulan suci Ramadan. Dikarenakan apa? Tidak ada persiapan. Ya. Jangankan kita yang memang dituntut untuk demikian, Nabi SAW sendiri pun mulai dari jauh-jauh hari, ya, beliau sudah ngadakan atau melakukan upaya usaha untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mencontoh beliau. Nah, makanya adapun tujuan kita mengadakan persiapan untuk datangnya bulan suci Ramadan dalam artian agar kita mendapatkan hal-hal yang sudah Allah Subhanahu wa taala persiapkan, ya, di bulan suci Ramadan itu dengan mudah, ya. Bahkan memang termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan jamuan-jamuan, hidangan-hidangan, anugerah dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, makanya perlu persiapan. Dikatakan oleh para ulama, al-imdad ala qadril isti'dad. Pemberian Allah Subhanahu wa taala itu, anugerah Allah Subhanahu wa taala itu banyak sedikitnya kita dapatkan tergantung daripada persiapan yang kita lakukan untuk mendapatkan pemberian tersebut. Tergantung persiapan dari kita untuk mendapatkan karunia tersebut. Kalau tidak ada persiapan sama sekali, mungkin tidak akan mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ketika tibanya bulan suci Ramadan, nah, lah Ramadan pula tahun ini, ya. Tidak keluguan, ya. Lah Ramadan. Selama ini kemana Mang Ci? Di mana di bulan Rajabnya, di mana di bulan Sya'bannya, ya. Jadi ketahuan datangnya bulan Ramadan pas malam Ramadan. Berarti kan ini hamba tidak ada persiapan sama sekali untuk menyambut bulan suci Ramadan.
Yang pasti keadaannya nantinya di bulan suci Ramadan ala mururil ayyam, berlalu dengan berlalunya hari. Berlalu dengan berlalunya hari. Bahkan tidak sedikit mereka yang demikian ya mengharapkan bulan Ramadan itu cepat berakhir. Ya. Ramadan cepat selesai. Ya. Bayangkan jemaah sekalian, ya, ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istimewa karena diistimewakan oleh Zat yang Maha Mulia Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hati dan pikiran mereka itu isinya Ramadan galau. Ya. Makanya wong-wong soleh itu ketika selesai bulan suci Ramadan, masuk bulan Syawal sampai 6 bulan selanjutnya, itu tidak ada lain munajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala apa dia selama 6 bulan minta sama Allah agar ibadah puasa terkhusus yang mereka kerjakan di bulan Ramadan dan juga ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka berdoa bukan sehari dua hari, seminggu dua minggu, bukan 6 bulan. Doanya apa? Minta segala amal ibadah yang mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Kemudian masuk 6 bulan selanjutnya, ya, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan kembali, diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jadi selama 1 tahun hati dan pikiran mereka tidak lepas daripada bulan Ramadan. Ya. Wajar kalau Nabi SAW sendiri pernah bersabda, kata beliau, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamanna sanata kullaha Ramadan." Kalau umatku itu tahu apa hakikat bulan suci Ramadan itu yang sebenarnya, maka mereka akan minta sama Allah Subhanahu wa taala agar 1 tahun itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan. Ya. Bukan cuma 1 bulan, 1 tahun. Mereka bermunajat minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan seluruh bulan dalam 1 tahun itu seluruhnya Ramadan. Apa kata Nabi? Kalau mereka tahu. Nah, dikarenakan ketidaktahuan, ketidakpemahaman, ya jangankan untuk 1 tahun, bahkan 1 bulan tidak sedikit daripada saudara-saudara kita yang merasa berat dengan adanya bulan suci Ramadan dan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Nah, untuk mendapatkan kemuliaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala baik telah berikan kepada hamba-hambanya terdahulu dan yang ada sekarang, maka sebagaimana kami sampaikan di awal tadi harus ada persiapan. Dikatakan para ulama, ya, di antara upaya usaha kita untuk menyambut bulan suci Ramadan paling sedikit ada 3 persiapan. Mulai dari sekarang. Ini mulai dari sekarang. Yang pertama kata mereka al-iktsar minad du'a. Perbanyak doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang bagaimana agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ya. Dan ketahuilah para jemaah sekalian, tanda seseorang itu memang betul-betul menghambahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu akan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan lepas dari hati dan pikirannya untuk selalu minta kepada Allah. Ya, ini orang yang mengetahui akan ubudiyah, ya, penghambaan atau ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keseharian. Jangankan di ibadah yang mereka kerjakan, baik ketika mereka beribadah atau selesai ibadah, di luar ibadah pun mereka akan selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengetahui hakikat daripada ubudiyah, penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iktsar minad du'a, perbanyak berdoa. Nabi SAW mulai malam 1 Rajab. Ini doa yang siap-siapnya kita baca terus. Kalau ada yang membaca doa ini jangan segan, jangan enggan-enggan. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, hadirkan hati dan pikiran kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala doa ini. Apa kata Nabi SAW yang beliau baca mulai malam pertama bulan Rajab? Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bukan, itu doa makan. Ya. Yang dibaca Nabi SAW dan beliau menganjurkan, memberikan contoh luar biasa kepada kita, ya, untuk membaca doa ini.
Tadi yang kita dengar dari guru kita Ustaz Andi Syarifuddin, beliau baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, bulan Rajab sudah berlalu, masih bulan Sya'ban. Baca lagi doanya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban ini. Artinya apa? Apa yang diperintahkan Nabi, yang dianjurkan oleh para ulama di bulan Sya'ban, kita bisa ngelakukannya. Ya, kita bisa mengupayakannya biar mendapatkan keberkahan bulan Sya'ban. Yang mana dengan keberkahan 2 bulan ini, yakni Rajab dan Sya'ban, baldaghna Ramadan, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, kalau tahun ini Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayangnya kembali mengizinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ini nikmat luar biasa. Ya. Ini luar biasa. Makanya seseorang yang mengetahui akan nikmat tersebut pasti tidak akan putus dari lisannya dan juga hatinya untuk minta agar Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan dirinya berjumpa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Ketika seseorang memperbanyak doa, baik doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun doa-doa lainnya, ya, yang kita munajatkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang inti daripada doa itu bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan keadaan kita nantinya di bulan suci Ramadan ini jauh lebih afdal, lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya. Nah, seseorang yang memang berkeinginan demikian pasti ya, akan mengkhususkan waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengetahui kadar permintaan yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun berupaya untuk mengkhususkan waktunya, ya, bukan cuma sekedar kalau sempat, memang dikhususkan waktunya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hal demikian. Jadi yang pertama, perbanyak doa. Yang kedua, kata para ulama, at-tatahhur wan nadhafah, ya. Pembersihan ataupun pensucian diri. Yang dimaksud di sini adalah at-taubatun nasuha. Kita berupaya, ya, apalagi di akhir-akhir bulan Sya'ban ini, untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan jemaah sekalian, ketahuilah, tidak ada sesuatu yang mungkin memperberat diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal soleh, kecuali dosa yang ada pada diri kita. Itulah, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Dengan sebab dosa itulah kita berat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab dosa itulah kita berat untuk beramal soleh. Nah, makanya jangan sampai nantinya tiba bulan suci Ramadan kita dalam keadaan masih berkecimpung dengan dosa kita, masih berkecimpung dengan maksiat kita. Mulai dari sekarang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak istighfar, dan juga di bulan Sya'ban memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada diri kita untuk meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat yang pernah kita gawekan. Jangan sampai masuk bulan suci Ramadan dia masih meninggalkan salat. Ada. Berapa banyak wong yang puasa tapi tidak salat? Ada. Bukan sedikit, ya, bukan sedikit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menerima puasa yang sedang dia kerjakan, dia tunaikan, tapi di satu atau di sisi lain dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya maksiat bukan cuma ngejalankan hal-hal yang diharamkan, meninggalkan hal yang wajib yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi salat, itu haram, itu dosa, bahkan maksiat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana keadaan seseorang yang dia pada waktu itu puasa ibadah tetapi dianya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin puasanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dikarenakan jemaah sekalian, inilah, ya, dikatakan para ulama akan keistimewaan daripada ibadah puasa yang memang menuntut diri kita secara totalitas untuk
mengerjakannya bukan dari cuma sekedar zahir kita tidak ada makan dan minum, tetapi juga batin dan pikiran kita harus konsentrasi akan ibadah tersebut. Karena ketika seseorang berpuasa dengan seseorang mengerjakan salat, kemungkinan seseorang untuk banyak ngawinkan dosa itu pada waktu puasa. Kalau salat mulai dari takbiratul ihram sampai selesai salam, kita kan diwajibkan untuk membaca dengan bacaan yang wajib, melakukan gerakan-gerakan yang wajib. Dalam arti kata, mulai dari takbir sampai salam, keadaan kita dengan keadaan khusus. Ya, sehingga ya tidak mungkin ketika seseorang lagi sholat dia berbuat maksiat, lagi sholat. Ya, karena terkondisi dengan keadaan tertentu, baik dengan bacaan ataupun dengan gerakan yang wajib dia lakukan. Tapi kalau ketika seseorang lagi puasa, ya, karena kan puasa itu tidak ada keadaan tertentu. Apakah orang puasa itu misalnya wajib diem, tidur, tidak, bebas. Apapun bisa dia kerjakan. Makanya kalau tidak ada kemantapan hati yang kuat dan tahu akan hakikat daripada ibadah puasa, mungkin dia bisa mengerjakan perbuatan dosa maksiat pada waktu itu dia lagi puasa. Makanya ini, ya, jangan sampai demikian itu terjadi mulai dari sekarang. Kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika kita puasa kita masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain juga, berapa banyak orang yang puasa ketika dia berbuka dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini bagaimana terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis, Allah hendak butuh, ya, dengan upaya dirinya ninggalkan makan dan minum dengan puasanya itu. Kenapa? Karena di sisi yang lain dia tetap dalam keadaan bermaksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah upaya kedua kita untuk memperbanyak taubatun nasuha, istighfar, minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakan ibadah puasa, memang betul-betul secara totalitas ibadah isinya. Apalagi yang paham jemaah sekalian, puasa itu pada hakikatnya hadiah yang diperuntukkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau ini hamba tahu bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala di hatinya, dan pada waktu itu dia lagi mempersiapkan hadiah buat Allah, pasti dia akan upayakan hadiahnya itu hadiah yang istimewa. Jadi puasanya itu memang isinya betul-betul seluruhnya amal ibadah, amal soleh. Bagaimana kita memberikan suatu hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalamnya apa dia? Tidak salat pada waktu puasa. Pada waktu kita puasa di dalamnya kita masih tidak bisa meninggalkan hal-hal yang sifatnya seperti berkata-kata dengan perkataan yang sifatnya bohong atau riba dan lain sebagainya. Memberikan hadiah dengan sesuatu yang naudzubillah min dzalik, ya, tidak diperkenankan. Di dalamnya perbuatan dosa. Nah, ini. Jadi ketika seseorang mengetahui akan hakikat ibadah puasa yang dia peruntukkan buat Allah Subhanahu wa taala, pasti berkeinginan luar biasa untuk menjadikan ibadah puasanya luar biasa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, adapun upaya yang terakhir, ini upaya yang paling istimewa yang harus kita siapkan dari sekarang, perbanyak menghadiri majelis-majelis taklim untuk mempelajari bagaimana tata cara puasa yang benar, yang dinilai sah oleh kacamata syariat agama kita dalam fikih Islam, ya, maupun dinilai sah dari kacamata ilmu tasawuf. Nah, perbanyak di kesempatan akhir bulan Sya'ban ini untuk mempelajari hal demikian. Pelajari, ketahui apa baik yang namanya rukun-rukun puasa. Ketika kita lagi puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita harus tahu syarat-syarat, ya, sah puasa kita dan perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Nah, guna untuk apa? Guna satu, memang kewajiban itu kita kerjakan secara totalitas dengan belajar, dengan ilmu, bukan cuma sekedar mengerjakan. Yang kedua, agar kita mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah. Karena jemaah sekalian, berapa banyak orang yang puasa, kata Nabi SAW, tidak ada yang dia dapati dari puasanya kecuali atau melainkan lapar dan haus saja. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada belajar, dikarenakan tidak ada mengetahui
apa saja yang membatalkan puasa, baik yang diwajibkan nantinya ini mengqadha ataupun yang membatalkan pahala puasanya. Nah, jadi di akhir bulan Sya'ban ini ya, maka perbanyak waktu kita untuk menghadiri majelis-majelis taklim, membuka pelajaran-pelajaran lama kita yang mungkin selama ini sudah pernah kita pelajari, membuka kembali buku-buku kita, kitab-kitab kita, akan kewajiban kita berpuasa nantinya di bulan suci Ramadan. Maka insyaallah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang berupaya keras menyambut bulan suci Ramadan agar mendapatkan keistimewaan di bulan suci Ramadan ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan oleh para ulama di antara dalam kitab Kanzun Najah wa Surur itu, man awwada nafsahu fihi bil ijtihad faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Barang siapa yang di bulan Sya'ban dia berijtihad, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melakukan upaya persiapan menyambut bulan suci Ramadan, insyaallah faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad, maka nantinya dia akan mendapatkan kesuksesan di bulan suci Ramadan dengan mendapatkan kemenangan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, panjang umur, sehingga tahun ini kembali Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya mengizinkan, memperkenankan kita semua berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام من كل سر والبول كل مأمول إلى حضرة رسول الله بالبات المصطفى صلى الله عليه وسلم بسن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullah العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من جميع الذنوب والآثام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد البشير النذير وسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.